Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di konten pengen ngajar. Bertemu lagi bersama saya Arif Adila. Udah lama ya gak bikin konten uh, karena ya sibuk kerja dan tesis ya kemarin. Jadi terbengkalai sibuk kuliah sih. Pembahasan kita itu adalah pengantar kecerdasan buatan. Nah, jadi kenapa kecerdasan buatan ini saya angkat? Karena tiba-tiba gitu banyak pertanyaan dari teman-teman saya, khususnya di kalangan teman-teman guru yang, karena saya itu bukan guru ya, saya juga bukan guru, bukan dosen. Jadi saya itu hanya petugas IT aja di sekolah. Nah, terus teman-teman guru saya tuh bertanya kepada saya, Ri, kenapa tiba-tiba muncul AI? Kenapa tiba-tiba banyak AI? Kemarin khususnya setelah pandemi ya. Terus saya jelasin lah di sana itu, padahal AI itu sudah ada dari lama, cuman kita itu gak sadar bahwa udah pakai gitu. Kemarin itu tiba-tiba hype, tiba-tiba rame karena munculnya itu, kalau tidak salah ya, semenjak munculnya ChatGPT. Jadi seolah-olah ya itu orang-orang yang mungkin kemarin tuh hanya pakai internet, browsing, pakai Google dan lain sebagainya, itu gak tahu kalau di sana itu udah di embed AI seperti Google Translate itu kan itu full AI ya. Nah, terus tiba-tiba muncul pertanyaan, kenapa tiba-tiba AI itu rame gitu, padahal sebenarnya udah ada gitu. Nah, jadi sepertinya AI itu, tren AI itu sekarang itu sudah meningkat semenjak munculnya ChatGPT. Nah, kenapa kok tiba-tiba meningkat seperti itu? Salah satunya adalah ketersediaan data. Jadi, waktu saya masih S1, itu diskusi tentang AI itu pasti banyaknya itu penelitian itu adalah menguji satu metode, menguji satu teknik, apakah ini efisien atau enggak, gimana tingkat akurasinya. Jadi di level implementasinya itu masih sedikit gitu. Nah, sekarang ketika ChatGPT muncul, seolah-olah dunia itu baru mengenal AI gitu. Teman-teman yang mungkin sebelumnya tuh tidak tahu, mungkin hanya mendengar apa itu AI, artificial intelligence gitu. Nah, sekarang kita akan bahas nih sedikit demi sedikit AI. Tapi khusus untuk yang teman-teman yang mungkin bergelut dalam dunia informatika ya, atau ilmu komputer, karena nanti ada banyak teknik-teknik atau banyak algoritma yang akan kita bahas. Jadi pertama itu, apa sih AI? Nah, definisi AI itu adalah sebuah kecerdasan buatan, adalah cabang ilmu komputer yang mengembangkan mesin dengan kecerdasan mirip dengan manusia, dengan kemampuan untuk belajar, learning, penalaran atau reasoning, dan memecahkan masalah ketika diberikan berbagai bentuk data yang berbeda. Nah, maksudnya tuh gini ya, kalau misalnya kita, kalau komputer gitu ya, komputer kalau misalnya kita kasih data ke komputer, itu dia tuh hanya bisa mengenal 1 dan 0. Artinya ketika misalnya datanya 0,9, kalau kita sebagai orang yang punya rasional gitu kan, kita tidak akan menganggap 0,9 itu 0, tapi kita akan menganggap 0,9 itu cenderung 1, bener ya? Nah, AI itu mengakomodir kejadian seperti itu. Sederhananya seperti itu. Jadi, kalau misalnya ada nilai 1 dan 0, terus kita kasih nilai 0,9, karena bukan 1, karena jika nilai sama dengan 1 maka nilainya true, dan jika tidak sama dengan 1 maka dia false. Padahal nilainya 0,9. Secara value 0,9 itu lebih dekat ke 1 ketimbang ke 0. Tapi karena dia bukan 1, otomatis dia akan dideteksi sebagai 0. Otomatis atau false ya, kalau misalnya kita kasih algoritma. Sederhana seperti itu. Jadi AI itu memberikan penalaran ketika data yang diberikan itu berbeda. Nah, kita nanti akan bahas kenapa AI itu jadi rame, kenapa AI itu sangat penting untuk dalam dunia teknologi sekarang, karena dia itu bisa mengakomodir kejadian-kejadian seperti itu. Gitu. Di sini juga disebutkan bahwa, nah, terus bagaimana dia mengetahui bahwa 0,9 itu lebih cenderung ke 1 bukan ke 0? Nah, di sini ada yang namanya
belajar atau learning. Nah, di sini banyak nanti algoritma. Nah, kita jangan bayangkan kalau data itu hanya 0 dan 1, tapi bayangkan dalam satu data, misalnya itu data gambar ya, gambar itu kalau misalnya kita gambar itu dimensi, kan gambar itu pasti mainnya dimensi ya, karena matriks kan bentuknya. Jadi misalnya itu dimensinya 100 kali 100, jadi panjangnya itu 100, lebarnya 100, otomatis dia itu ada 1000 titik, ada 1000 piksel. Nah, itu baru gambar yang 100 kali 100. Dan kita tahu kalau foto itu nggak 100 kali 100. Bahkan sekarang itu kan resolusi ada 4K, 2K, dan lain sebagainya. Nah, kondisi seperti itu, yang kondisi data yang sedemikian banyak itu bisa diakomodir dengan AI. Jadi kita akan bahas nanti teknik-tekniknya atau algoritma-algoritma yang digunakan. Nah, masuk ke perkembangan AI. Nah, tadi yang udah saya singgung di awal bahwa AI itu sudah ada dari zaman entah berantah, atau mungkin awalnya itu adalah dipelopori oleh salah seorang matematikawan. Itu mungkin yang teman-teman yang pernah nonton itu Beautiful Mind, itu filmnya itu menceritakan tentang Alan Turing. Beliau di sana membuat di film tersebut ya, dijelaskan bahwa beliau itu membuat satu mesin untuk memecahkan sandi-sandi yang, atau kan kondisinya itu tahun 1950 itu waktu Perang Dunia II. Jadi beliau itu membuat sebuah mesin untuk memecahkan kode-kode sandi-sandi yang yang ada di perang lah, maksudnya seperti itu ya. Jadi dia itu jadi Jerman itu membuat satu mesin namanya Enigma. Nah, mesinnya itu adalah membuat kode-kode gitu. Nah, kode-kode ini dipecahkan oleh mesin yang dibuat oleh Alan Turing, seperti itu. Nah, terus Alan Turing ini, beliau itu pernah buat satu tulisan ya, saya juga pernah baca, kemarin saya coba baca, dan beliau itu luar biasa sekali. Kenapa? Karena dia itu bercerita tentang bagaimana kalau mesin itu berpikir. Gitu. Bayangkan di tahun 1950 yang bahkan kita aja gak bisa membayangkan bagaimana mesin saat itu, bentuk mesinnya juga bagaimana, apakah udah ada mesin tik atau mungkin mesin tiknya juga bentuknya seperti apa. Beliau itu sudah mengatakan bagaimana jika mesin itu berpikir. Nah, mungkin ini salah satu cikal bakal munculnya AI. Terus pada 1960 sekitar tahun segitu, Eliza atau chatbot pertama dikembangkan. Nah, saya juga belum kebayang chatbot pada tahun itu kayak gimana. Gitu, apakah sudah seperti sekarang gitu, ChatGPT, kita diskusi, bisa ngobrol, bisa dia tanya, dia bisa menjawab, atau seperti apa? Karena kan teknologi juga kita belum tahu. Nah, terus pada 1970 itu perkembangan sistem pakar seperti MECIN untuk medis. Nah, kalau yang belum tahu sistem pakar itu, jadi sistem pakar itu konsepnya itu gini. Misalnya saya itu punya jadi sistem pakar itu jatuh mendiagnosa seseorang. Kalau yang di sini ya, kalau yang di tahun 90. Jadi itu mendiagnosa, misalnya tuh saya tuh punya gejala pusing atau enggak, pusing, disertai batuk atau enggak, tidak. Apakah ada flu atau tidak? Ya. Berapa lama, gimana suhu badan. Jadi itu bertanya seperti itu. Jadi seperti ada rules gitu. Rules nanti dia akan membaca kondisi-kondisi, misalnya tuh kondisi yang pertama itu panas tapi tidak batuk, terus ada flu, terus badan menggigil, pusing, dan sebagainya. Nanti dia bisa diagnosa kemungkinan penyakit saya itu apa. Itulah sistem pakar. Jadi sistem yang digunakan, atau expert system ya. Jadi sistem yang digunakan untuk mendeteksi kondisi seseorang. Itu. Terus pada 1980 itu NLP mulai ditemukan dan jaringan saraf tiruan. Nah, ini jaringan saraf tiruan yang NLP dan jaringan saraf tiruan yang akan menjadi cikal bakal ChatGPT, atau mungkin Gemini ya, kalau yang dari Google itu salah satunya yang akan menjadi dasar. Nah, terus ada pada tahun 2000 itu ada CNN.
Dan RNN ini adalah pengembangan dari JST ya, atau ANN, jaringan saraf tiruan. Itu kalau biasa disebut itu deep learning. Terus pada tahun 2000 itu Google AI mampu mendialog dengan menghasilkan, nah ini yang disebut ChatGPT. Gitu. Jadi satu sistem yang bisa berdiskusi dengan kita, seolah-olah kita tuh berdiskusi dengan manusia. Gitu. Nah, ini menggunakan teknik-teknik atau menggunakan algoritma, yaitu NLP dan jaringan saraf tiruan. Mungkin ya bentuknya sudah berubah karena sudah menggunakan transformer ya. Nantilah kita bahas satu-satu. Jadi kalau kita bahas di awal itu nanti bingung nantilah. Oke, nah terus ada jenis-jenisnya. Nah ini sebenarnya teman-teman gak harus hafal satu persatu jenis-jenisnya, karena ada banyak sudut pandang yang mengelompokkan AI itu menjadi kelompok apa saja. Nah ini kalau dari yang pertama itu based on capability, itu ada 3 jenis, ada ANY, AGI, dan ASI. Gitu. Yang pertama itu Artificial Intelligence, merupakan AI yang dirancang untuk menyelesaikan tugas secara spesifik dengan baik, tetapi tidak memiliki pemahaman seperti manusia. Contohnya Google Assistant dan Siri. Nah, yang muncul sekarang itu sebenarnya AI itu masih ada di level narrow intelligence, atau AI yang hanya bisa bertugas untuk satu tugas aja, untuk satu kegiatan saja. Nah, Google Assistant itu kan kita bisa tanya tuh cuaca dan sebagainya mungkin ya, kayak Siri juga sama. Tapi dia itu tidak memiliki pemahaman gitu. Jadi dia itu hanya mengerti bahasa kita, tapi dia sendiri aja sistem itu tidak mengerti, tidak tahu bahwa dia itu ada. Gitu. Nah, itu memang agak ini ya. Terus yang kedua itu ada Artificial General Intelligence atau AGI, merupakan AI yang memiliki level setara dengan kecerdasan manusia dan memiliki kesadaran sendiri, dapat melakukan tugas tanpa sebuah instruksi atau memiliki kreativitasnya sendiri. Nah ini untuk yang jenis kedua itu levelnya adalah level manusia. Jadi dia itu sadar bahwa dia itu ada. Kebayang nggak? Jadi semua yang menakutkan dari AI, ya menurut saya pribadi, itu bukan dia tahu data-data kita, bukan dia tahu bisa mengenerate sesuatu, bisa mengenerate puluhan gambar, bisa mengenerate musik, video, dan lain sebagainya. Tapi yang saya ngeri dari AI itu, suatu saat dia itu sadar, AI itu sadar bahwa dia itu ada. Jadi dia itu sudah punya ruh gitu. Itu yang sebentar lagi akan menjadi kenyataan mungkin ya, karena sudah banyak yang dikembangkan. Ini masih sebuah hipotesis. Terus ada yang terakhir yang paling supernya, Artificial Super Intelligence. Nah ini manusia ya, AI dapat diartikan sebagai puncak dari AI, yaitu AI yang memiliki kecerdasan di atas manusia dengan pemrosesan data dan analisis data yang lebih cepat serta pengambilan keputusan. Nah, kebayang kalau misalnya kita bertemu dengan Doraemon. Ya. Nah, Doraemon itu mungkin kita lihat lucu-lucu ya, tapi kalau misalnya ada, kebayang ada sistem yang dia itu punya kesadaran sendiri, terus dia itu bisa dikatakan tahu segalanya. Gitu. Karena dia itu bisa mengakses data yang jumlahnya sangat banyak. Logikanya gini ya. Buat teman-teman yang merasa kenapa AI itu pintar, kenapa ChatGPT itu pintar, logikanya gini. Kalau misalnya seluruh orang Indonesia menggunakan ChatGPT, misalnya kita ambil contoh ChatGPT. Nah, karena kan kita tahu kalau AI itu dia itu berdasarkan data. Apa yang kita berikan, dia pelajari. Nah, orang Indonesia itu jumlahnya, hitungan terakhir ya, 2024 kalau tidak salah 370 juta. Sekitar 370 juta. 370 juta orang memasukkan data ke satu sistem ChatGPT. Tapi dia hanya satu. Jadi kita itu satu berbanding 300 juta user.
Artinya kalau misalnya 300 juta user memberikan data, informasi, misalnya nih, misalnya saya itu menulis manusia adalah bla 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 bla. Dan ada kemungkinan 370 juta yang lain mengusahakan manusia adalah bla bla bla. Dengan kemungkinan yang berbeda. Kebayang dia itu akan belajar dari 300 juta, sedangkan kita hanya belajar dari satu aja, dari ChatGPT aja. Tapi ChatGPT belajar dari 300 juta orang. Itu kalau orang Indonesia aja, kebayang ada 8 miliar manusia. Gitu, ya. Jadi 8 miliar, kita kasih data, dia belajar dari 8 miliar orang. Sedangkan kita hanya ngambil dari satu sistem. Gitu, kebayang ya? Jadi kebayang datanya tuh banyak banget, informasi yang didapat, yang diolahnya itu banyak banget. Jadi kita akan mengatakan AI itu pintar. Sebenarnya bukan pintar, tapi datanya banyak. Tapi kita hanya dapat data dari satu AI aja. Gitu ya. Perbandingan gitu. Jadi logikanya tuh kayak gitu AI itu. Kenapa dia itu pintar banget gitu. Ya datanya karena data yang dia terima banyak, sedangkan yang input ke kita itu sedikit. Nah, terus ada jenis-jenis AI berdasarkan learning approach atau tujuan pembelajaran. Nah, ini saya ambil dari satu penelitian ya. Itu ada William dan teman-teman, itu Artificial Intelligence in Brain Tumor Surgery. Nah, di sini tuh beliau mengelompokkan AI itu menjadi 5 ya. Machine learning, natural language processing, computer vision, artificial neural network, dan AI robot. Udah berapa menit sih? Udah waktunya tuh sih. Yang 17 menit tuh panjang bisa. Oke lah ya. Apa sih machine learning? Nah, machine learning itu adalah satu sistem yang dimana dia itu bisa belajar dari data-data yang sudah ada atau data-data lampau. Nah, di sini machine learning itu ada banyak ya, ada supervised learning atau pembelajaran yang terawasi, terus unsupervised learning, pembelajaran tidak terawasi. Kalau unsupervised learning itu biasanya digunakan untuk clustering. Kalau supervised learning itu untuk klasifikasi. Nanti kita akan coba gali satu persatu supaya kalau videonya di awal banyak nanti bingung gitu. Ini itu informasinya kebanyakan. Terus ada natural language processing atau NLP. Nah, di sini juga kita akan belajar tentang bagaimana sistem mengerti bahasa kita. Karena kan kalau bahasa kita itu ada kaidah dan tata bahasa. Nah, itu gimana AI itu belajar tentang kaidah-kaidah itu. Terus ada computer vision, yaitu bagaimana komputer melihat. Nah, kita tahu kalau alat untuk komputer melihat adalah kamera. Nah, jadi gimana nanti komputer itu tahu dia itu tahu apa gimana. Jadi ketika komputer itu melihat dengan kamera, nah dia tuh tahu apa yang ada di depan dia. Apa yang ada di depan kamera itu dia tahu. Nah, itu computer vision. Nah, biasanya itu berhubungan dengan image interception dan video interception. Gitu. Terus ada artificial neural network atau ANN yang tadi kita bahas, yaitu JST. Nah, ini sebenarnya itu ada yang memasukkan artificial neural network itu ke dalam bagian dari machine learning, khususnya di supervised. Terus yang terakhir itu ada AI robotik. Nah, ini kalau misalnya teman-teman diskusi dengan AI robotik, biasanya itu masuknya ke dalam ranah industri. Jadi memang robot-robot yang digunakan untuk satu tugas, misalnya itu untuk di kayak Tesla itu kan dia itu hampir full robot ya, pembuatan mobil tapi full robot. Nah, itu robot-robot itu pakai robotik. Terus yang terakhir itu ada jenis-jenis based on functionality. Itu ada React Machine, ada limited memory, theory of mind, sama yang terakhir itu ada self awareness. Nah, ini itu sebenarnya yang tiga itu, kalau yang dua yang theory of mind sama yang self awareness itu masih sebuah teori ya. Tapi kalau yang React Machine sama yang limited memory itu sudah diimplementasi sekarang. Kalau yang reactive machine itu yang ya AI yang kemarin lah, jadi AI yang tidak menggunakan data. Jadi dia itu hanya memprediksi, biasanya pakai rule base kalau yang ini ya. Terus yang terakhir itu ada limited memory, ini AI yang biasanya itu pakai machine learning. Iya,
AI jenis ini menggunakan pengenalan masa lalu atau menggunakan data yang sudah ada untuk mengambil sebuah keputusan, contohnya self-driving. Nah, self-driving ini itu adalah satu AI yang digunakan untuk asisten berkendara. Gitu. Jadi dia itu bisa berkendara otomatis. Nah, ketika berkendara otomatis dia kan harus tahu jarak, terus kecepatan mobilnya, terus rute, terus ada ada halangan apa di depan, berapa jarak yang harus, ketika misalnya ada di depannya ada sebuah penghalang, dia harus berhenti berapa jaraknya gitu. Itu kan ada data di sana yang diolah. Nah, tapi memang tidak terlalu banyak data yang diolah. Kalau yang teori of mind itu memang AI yang setara dengan manusia, terus yang self aware juga sama gitu. Oke, seperti itu aja. Nah, ini untuk referensi yang saya gunakan di diskusi kita kali ini. Memang tidak semuanya saya ambil ya, jadi saya hanya baca-baca, jadi saya masukkan untuk diskusi aja. Mungkin tidak muncul di PowerPoint di sini, tapi ada sedikit banyaknya itu apa yang saya sampaikan dari referensi-referensi yang saya ambil. Baik, sekian aja, kita nanti masuk ke tema selanjutnya, yaitu konsep-konsep dasar. Nah, kita akan mulai dari yang paling awal, itu machine learning. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.